memang anak muda itu perlu sebuah wadah. Nah, wadah itu kan macam-macam, organisasi kan macam-macam. Nah, kenapa partai politik itu menjadi penting kemudian anak muda itu join gitu loh. Karena di sini kita mendapatkan suatu pendidikan yang lebih real gitu. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Damara Surya Marpaung dalam acara Bisik Bincang Asik. Kali ini di tengah kota Surabaya lagi panas, sumuk, gerah, ya kan? Kita akan membahas sesuatu yang juga bisa dibilang gerah juga nih dalam situasi-situasi kayak gini. Apalagi kemarin kan Anda pasti tahu lah ya, pengumuman kemarin 3 pasangan yang baru diumumkan gitu kan, di mana Indonesia juga ini lagi gerah nih dinamika politik gitu kan ya. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian nih buat ketemu sama salah satu orang dari parpol yang kece yang bisa ngasih insight gitu buat kita tentang politik-politik anak muda gitu kan ya. Semoga dengan habis nonton ini teman-teman jangan golput. Oke. Siap. Dan kali ini saya ketemu dengan Kak Marina. Halo Kak. Hai semuanya. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik-baik. Meskipun panas, membara tapi baiklah. Harus tetap adem. Panas-panas gini biasanya kakak ngapain aja di rumah atau apa Kalau kesarannya? ya sementara minggu ini karena panas banget, jadi saya mengurangi kegiatan keluar di siang hari. Jadi saya baru nanti belusukannya sekitar jam 3 ke atas sampai malam. Takut kosong ya. Waduh kosong ini. Kan kita harus tetap menjaga kesehatan kulit ya. Apalagi saya ini kak yang naik motor tiap hari gitu loh. Sama saya juga gini. saya juga kadang-kadang nggak bawa mobil, naik ini Motor. maksudnya itu ya Biar cepet ojek gitu. online. Nah itu juga Biar cepet bener. apa dia yang pakai motor itu masih nutup semua gitu kak. Biar gak panas gitu Iya kak. betul Oke. panas banget. Kakak ini kan salah satu orang parpol gitu kak ya bisa dibilang. Iya betul. Kader parpol. Sebelumnya 2019 saya sempat masuk dalam tim sukses Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin waktu itu. Setelah dari tim ses, saya mendapat tawaran untuk masuk di kepengurusan partai. Lalu setelah itu sekarang saya udah pindah ke partai yang lainnya lagi dan sekarang lagi sibuk untuk dipencalkan. Pencalekan. Nyalek daerah mana kak? Kota Surabaya ada Surabaya. 3. Pastinya dari kota Surabaya gitu kak ya. Yes, pasti. Oh ya untuk kakak sendiri nih kak, kenapa kak dulu tertarik join partai politik gitu kak? Kenapa tertarik masuk politik maksudnya? Yang pertama waktu itu mungkin saya punya pengalaman ya, 2014 punya pengalaman yang cukup tidak mengenakan gitu, masalah hukum sih. 2014. Nah dari sejak mengalami permasalahan hukum itu, walaupun bukan saya sendiri ya, tapi keluarga saya melihat betapa buruknya sistem yang ada di negara kita, terutama dari segi hukum dan penegakan hukum gitu ya. Waktu itu saya kondisinya sekeluarga itu masih buta hukum sama sekali, nol sama sekali, kami nggak punya pengetahuan tentang hukum, dan itu yang akhirnya menyeret kami masuk dalam suatu suatu kondisi yang buruk itu tadi. Nah dari situ setelah segala permasalahan selesai, saya mulai belajar bahwa wah kita ternyata harus melek hukum, itu yang pertama. Terus kemudian melek politik gitu, karena segala sesuatu yang ada di berbangsa dan bernegara, segala sesuatu yang kita lahirkan itu kan dari proses politik. Nah itu akhirnya saya mulai belajar. 2017 saya mulai aktif dalam menjadi relawan politik ya, aktivis. Terus ya ada tawaran-tawaran masuk untuk menjadi tim ses, ya di situ saya terima, di situ lebih lagi belajar. Dan akhirnya tertarik nyemplung sampai sekarang. Nah join partai politiknya itu sejak kapan kak? Join partai politik 2019. 2019 itu waktu jadi tim ses bener-bener setelah selesai Pilpres dan Pileg tahun itu. Sampai sekarang masih aktif. Nah itu kenapa kak dulu kakak milih pengen join partai politik? Apa cuma sekedar
butuh wadah nih buat bisa terjun ke politik lebih dalam, apa karena tertarik aja apa gimana? Yang pertama karena saya menyadari waktu itu bahwa kita lebih bisa menyuarakan aspirasi dan pendapat kita itu di jalur yang lebih formal. Karena waktu itu saya bergabung ke partai yang sudah punya anggota dewan di kota Surabaya kan. Nah, ketika kita punya anggota dewan, saya waktu itu langsung diminta sebagai pengurus partai. Di situ saya bisa lebih ikut mengatur lah, ikut menyuarakan lah aspirasi saya, apa yang aspirasi dari misalnya sekeliling saya gitu, itu lebih formal di jalur yang lebih formal kan. Dan maksudnya jalur itu ya seperti kita punya akses yang lebih kuat lah untuk menyuarakan aspirasi itu tadi. Berarti totalnya kalau misalnya kakak, kalau boleh tahu kak, dari 2019 sampai sekarang udah join berapa partai? Dua partai. Dua partai. Udah ganti gitu ya? Iya, saya baru ganti itu per Mei 2023 ini. Baru berarti jadi baru banget. Jadi pindah ke rumah yang baru ini baru beberapa bulan. Terus itu kak, dari dua partai yang pernah kakak tempat ini kak ya, kalau boleh tahu, itu sebesar apa sih kak? Apa itu benar-benar mewakili keinginan atau kebutuhan generasi-generasi muda zaman sekarang nggak sih kak? Dari setiap partai-partai atau dari pandangan kakak sendiri buat anak-anak muda, buat partai-partai sendiri tuh? Kalau menurut kacamata pandang aku ya, partai politik yang pertama itu memang adalah partai politik yang isinya banyak anak muda di situ, dan memang pengkaderannya dan lain-lain itu sangat bagus menurut saya ya. Saya banyak belajar lah di situ. Memang anak muda itu perlu sebuah wadah. Nah, wadah itu kan macam-macam, organisasi kan macam-macam. Nah, kenapa partai politik itu menjadi penting kemudian anak muda itu join gitu loh. Karena di sini kita mendapatkan suatu pendidikan yang lebih real gitu bentuknya. Kalau misalnya kita cuman dapat pendidikan politik di kampus atau di sekolah, kan itu bentuknya teori ya, teori. Nah, ketika masuk dalam partai politik, teori yang kita dapetin itu bisa kita lakukan gitu, bisa langsung diterapkan gitu. Misalnya dalam kita ada isu nih di kota ini ya, ada isu misalnya mengenai misalnya kayak COVID kemarin gitu kan ya. Nah, peran kita sebagai pemuda untuk memberikan ide itu bisa langsung ke ininya gitu, membuat keputusan ya kan. Gitu. Iya, dari DPR kan ini kak memberikan pandangan-pandangan, membuat keputusan atau eksekutor dari keputusan itu adalah lembaga eksekutif kan. Di sini wali kota dan jajarannya gitu. Nah, kita punya akses yang lebih dekat lah dengan namanya mereka-mereka yang menjadi eksekutor dari kebijakan gitu kan. Nah, di situ saya melihat peran saya melalui partai politik itu bisa lebih dekat gitu. Misalnya dalam membentukan Surabaya Memanggil, waktu itu kan relawan-relawan itu dipanggil untuk bentuk, lalu kita jogo kampung dan lain-lain, itu terwujud ya akhirnya bisa menggerakkan banyak anak muda untuk ikut berperan nih dalam dalam berperang melawan COVID waktu itu kan. Gimana kita akhirnya punya nomor-nomor hotline yang bisa dihubungin, gimana kemudian puskesmas itu bisa di standby-kan selama 24 jam, gimana kita bisa nerima pengaduan masyarakat yang butuh waktu itu gas oksigen ya kan, butuh lebih cepat untuk ngelapor ke puskesmas karena mereka nggak punya nomornya dan lain-lain, itu bisa menghubungi kami waktu itu Satgas ya, karena waktu itu kami membentuk Satgas dan itu akhirnya bisa berjalan dan membantu masyarakat Surabaya lebih mudah mendapatkan akses pertolongan kayak gitu. Jadi menurut saya memang wadah dalam partai politik itu tuh bukan hanya sebagai pelengkap ya, kita mendapatkan teori-teori politik ya, pendidikan politik yang lebih terarah gitu, yang lebih terfokus. Nah, tapi juga pendidikan, nggak hanya pendidikan aja gitu, tapi kita bisa langsung mempraktekkan gitu. Gimana sih kita tuh menyerap aspirasi tuh caranya gimana? Gimana sih kita tuh melakukan lobby itu bagaimana? Ya kan? Itu bisa praktek langsung gitu. Gimana sih kita tuh bisa bertemu dengan para pembuat keputusan di kota itu
kita punya akses gitu. Karena apa? Kita Nggak berada ada. dalam partai politik. Apalagi kalau misalnya memegang jabatan-jabatan tertentu yang strategis di sebuah partai, itu pasti kita punya koneksivitas yang lebih dalam lah untuk kita misalnya punya akses ke wali kota, punya akses ke wakil wali kota, atau punya akses ke kepala-kepala dinas, dan itu yang akan membantu percepatan dari apa ya, kayak sebuah aspirasi itu terwujud gitu. Nah, seperti itu. ini sih Kak, yang mau aku tanyakan gini juga. Kan banyak nih Kak, anak-anak muda tuh yang apatis sama partai politik terutama. Yes. Yang apa sih join partai politik kayak bapak-bapak gitu. Nah, buat apa sih join kayak gitu? Karena mungkin yang dilihat itu dalam kalau join partai politik ya isinya orang-orang tua yang ya kan generasi apa baby boomers gitu-gitu kan, generasi milenial juga jarang malahan yang milenial, apalagi Gen Z gitu kan yang bakal join ke partai politik. Nah, dari pandangan kakak sendiri dan juga mungkin bisa membawa aspirasi dari partai yang kakak ikuti sekarang itu, seberapa penting Kak yang kakak lihat itu peran anak muda itu dalam proses politik di negara terutama? Wah, kalau saya bilang ya, sekarang ini memang sudah waktu wiswayai. Wiswayai. Wiswayai, anak muda itu harus terlibat, karena begini, ke depannya 10 tahun lagi aja ya, nggak usah yang terlalu jauh 20 tahun, 30 tahun lagi. 10 tahun lagi aja jumlah generasi milenial itu jauh lebih banyak daripada generasi yang sudah di atas kita gitu kan ya. Itu jauh lebih banyak. Bagaimana mungkin generasi yang muda ini yang pasti punya pemikiran yang lain, gaya yang lain ya kan, itu dipimpin oleh orang-orang yang secara pemikiran tuh udah jauh gitu loh. Karena memang pada kenyataannya untuk misalnya gini, kalau gap kita dengan orang tua kita terlalu jauh, itu aja kan sudah banyak yang nggak nyambung gitu kan ya. Saya biasanya kayak gitu. Nah, nggak nyambung. Kita sama orang tua kita aja kadang nggak nyambung. Misalnya buat kita lihat HP itu gampang, tapi buat orang tua kita kayaknya susah banget gitu. HP terus. Batuk gitu kan. dikit es terus. Ya itu maksudnya ada kesenjangan dari generasi ini. Nah, kalau misalnya generasi yang milenial ini nggak mau terlibat dan masih tetap apatis gitu ya, lalu tidak ada kerjasama yang baik antar generasi gitu loh. Akhirnya jangan heran kalau produk politik yang dihasilkan itu sangat old fashion banget gitu loh. Iya kan? Karena nggak ada keterlibatan, atau keterlibatannya ada tapi minim di situ. Akhirnya apa? Gaya-gaya yang dipakai ya tetap gaya-gaya old fashion gitu loh. Gaya komunikasinya yang dipakai udah apa ya? Ya kurang searah dengan zaman gitu kan. Misalnya kita sekarang biasa komunikasinya pakai gaya-gaya bercanda gitu kan ya. Tapi terus kalau misalnya orang yang nggak paham, ih kok nggak sopan sih, sakit hati, baper. Padahal padahal kan itu gaya komunikasi anak-anak muda, pakai bahasa yang nggak formal, pakai bahasa nyindir-menyindir tapi yang sarkas. Iya, tapi kan itu adalah ekspresi, harusnya dihargain sebagai bentuk masukan dong, jangan baper atau dipandang sebagai sesuatu yang nggak sopan. Nah itu juga masuk dalam stigma sih Kak, soalnya banyak juga tuh stigma di masyarakat kalau misalnya anak muda itu nyalon jadi caleg segala macam, dibilang apa sih, bisa bawa apa sih gitu. Nah iya, itu memang sangat disayangkan sih, karena mungkin saya lebih di partai politik juga kan masuknya di awal itu partai politik yang memang lebih banyak anak mudanya, walaupun ya bukan muda-muda banget sih. Yang usianya 35 tahun ke atas lah. Nah, itu sudah mulai banyak ya. Yang saya lebih concern itu yang usia 18 tahun nih sampai 30. Ayo gitu loh. Karena ini jumlahnya akan besar banget nih di 10 tahun ke depan. Usia 18 sampai 30 tahun ini ya kan. Nah, itu apa yang kalian pikir ke depannya tuh apa yang mau dibawa gitu kan. Apa sih kepengen negara ini kayak apa sih gitu kan. Dan kemajuan itu saya pikir memang ada di tangan anak-anak muda gitu loh. Kita sebagai yang generasi yang sudah lahir sebelumnya itu adalah fasilitator kalau aku bilang gitu. Supaya percepatan ini bisa lebih cepat gitu. Karena apa? Kita nggak punya idenya gitu. Idenya ada di kalian gitu. Ide anak-anak muda itu ada di anak-anak muda itu sendiri ya kan. Misalnya aku tuh pingin pendidikan tuh kayak gini loh.
pendidikan itu jangan mahal, Hmm. jangan susah diakses. Oh. Masa cuman sampai SMA aja, terus kuliah gimana? Padahal sekarang mau kerja dimanapun bisa nggak sih pakai ijazah SMA? Ya kan? Kan nggak bisa. Bahkan ijazah S1 S1 mungkin susah. sekarang lebih susah. Maunya S2, S3. Terus gimana gitu loh? Gimana negara kita mau ngalamin kemajuan kalau misalnya pendidikan aja aksesnya udah susah atau terlalu mahal. Nah, itu gimana? Mari kita rembukan, harus dipikirkan bersama supaya ada solusi. Gimana seluruh rakyat Indonesia terutama anak-anak muda ini bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Misalnya beasiswa bisa jadi solusi. Nah, tapi beasiswa dari mana? Ya kan, harus ada kerjasama, nggak cuma pemerintah aja, tapi juga harus ada kerjasama dengan pihak swasta, kerjasama dengan luar negeri, ya kan, dengan negara-negara tetangga, negara-negara maju, supaya punya akses pendidikan itu pemuda-pemuda kita yang punya prestasi itu nggak terganjal karena apa? Karena orang tuanya nggak punya uang, akhirnya nggak bisa kuliah lagi, ngelanjutin kuliah itu kan banyak sekali itu. Emangnya kalau mau join ke partai politik gitu tuh minimal usia berapa, Kak? Ya kalau join ke partai politik itu asal punya KTP udah bisa join. Oh ya? Anak SMA berarti bisa join? Bisa. Nah kalau misalnya join itu biasanya kalau aku nih misalnya Kak join ke partai politik berat gitu, biasanya langsung ditempatkan di mana biasanya? Nah, untuk awal-awal dulu. Itu pasti kalau saya bilang kan partai itu punya juga yang namanya organisasi sayap. Nah kadang-kadang kan anak-anak muda tuh pikir, aduh aku bisa apa ya, aku ngerti nggak ya gini gitu kan tentang politik. Politik itu kan banyak intrik-intriknya, apalah segala macam gitu kan. Iya dramanya banyak banget gitu. Nah kalau misalnya mau lebih apa namanya lebih light lah ya, politik yang light gitu, yang lebih ringan itu belajarnya dari organisasi sayap juga boleh. Jadi organisasi sayap ORSAP lah ya, kita ngomongnya ORSAP itu lebih ke mikirin tentang gimana sih partai politik itu bisa punya karya ke masyarakat. Misalnya kalau di partai yang sekarang tuh kita punya ORSAP yang khusus untuk pemuda, khusus, dimana di situ memang semua pengurusnya itu wajib berusia di bawah 40 tahun. Seperti itu. Nah, itu bisa masuk, bisa menjadi sebuah pilihan lah untuk pemuda masuk. Misalnya nggak mau langsung partai nih, karena Pak misalnya melihat partai kok ngurusinnya udah yang terlalu serius banget gitu ya. Ngurusin anggota dewan ya kan misalnya gitu, ngurusin wali kota, gubernur, ngurusin menteri-menteri gitu kan ya. Ya udah di ORSAP dulu biar bisa apa? Ayo kita turun ke masyarakat. Kan nggak mungkin tanpa nama dong, harus ada namanya kan, lembaganya yang resmi gitu untuk turun di masyarakat itu mau ngapain gitu kan. Nah masuk ke ORSAP, di situ kita belajar untuk nampung aspirasi dulu. Nampung aspirasi itu apa? Bertahap berarti bertahap ya. Belajar dari bawah. Jadi nggak bisa tiba-tiba join langsung jadi caleg gitu, nggak bisa ya? Bisa sih kalau caleg itu bisa. Caleg itu kalau caleg itu kan calon legislatif. Kalau saya mau kasih insight ya tentang caleg. Caleg itu harusnya tuh bener-bener namanya anggota legislatif itu kan perwakilan, ya kan? Dia adalah perwakilan dari masyarakat, dari kita semua. Harusnya memang anggota legislatif itu berasal dari bermacam-macam bermacam-macam orang gitu, yang memang menjadi perwakilan. Kalau perlu, misalnya nih ada tukang bakso bisa lolos di legislatif, bisa ada di anggota bisa ada di parlemen gitu ya, bisa di gedung DPR. Itu dia akan mau tahu gitu, bisa mewakili aspirasi teman-teman pedagang yang lain, bisa mewakili aspirasi warganya dia gitu. Nah itu justru yang benar. Tapi kalau misalnya anggota dewan itu harus profesor, ya harus doktor atau harus akademis. Nah gimana dia bisa tahu kehidupan yang bukan di dunia itu gitu kan. Sedangkan perwakilan rakyat itu kan harus mewakili rakyatnya dari berbagai macam latar belakang, ya kan. Nah kalau misalnya dia mahasiswa atau masih sekolah gitu ya, atau dia benar-benar anak muda jadi calon anggota legislatif atau akhirnya bisa tembus di legislatif gitu ya, yang dia bawa kan pasti dunianya dia, ya kan.
kepentingan yang sejalan dengan dunianya, dan itu yang diperlukan sebenarnya. Jadi kalau anggota legislatif asal punya KTP, tapi harus lulusan SMA sih. Jadi memang harus minimal lulusan SMA. Jadi semester 1 udah bisa tuh. Oh ya? Iya. Pokoknya kan dia punya ijazah SMA kan. Berarti peran pemuda ini dari pandangan partai politik ini berarti penting banget ya Kak ya? Penting. Buat mengubah Indonesia ini jadi lebih baik ya. Betul. Karena pemuda itu adalah yang pertama agent of change. Yang kedua agent of control. Iya kan? Benar-benar. Karena kalau misalnya tidak ada kaum muda, kita melihat misalnya dari parlemen aja sudah berduduk di situ sudah berapa lama? Mungkin sudah 2 periode. Kalau presiden dan eksekutif yang lainnya itu kan sekarang dibatasi 2 periode sudah nggak boleh lagi kan. Tapi kalau anggota legislatif kan tidak, itu bisa terus gitu loh. Ada yang sampai 4 periode seperti itu. Nah kalau sudah lama-lama ada di dalam sebuah kekuasaan ya tanda kutip, dia akan mengalami suatu yang namanya kenyamanan, comfort zone gitu loh. Nah kalau tidak ada yang agent of control, itu dia akan ya udah kebijakan ya dulu begini oke kok ya ini diterusin padahal itu sudah tidak mewakili lagi mungkin di tahun yang sekarang karena sudah ada perubahan-perubahan yang kan setiap tahun itu dinamis ya. Kan perubahan itu cepat sekali, kayak misalnya berapa tahun yang lalu itu sosmed belum seheboh sekarang gitu kan ya. Misalnya 10 tahun yang lalu lah. Apa-apa tuh kita bisa tahu tuh mungkin masih mundur 3 hari, masih mundur 1 minggu gitu kan ya. Kalau sekarang cepet. Ya hari itu, detik itu juga kita bisa langsung tahu gitu kan. Waktu tuh sudah semakin kayak cepet gitu. Angin gitu. Iya, otomatis harus ada regulasi yang mengikuti gitu. Kalau misalnya regulasinya nggak mengikuti, akhirnya ya ketinggalan. Akhirnya kita ini sebagai negara ya nggak cepat maju gitu loh. Tuh. Gitu. Anda yang nonton ini, kalau Anda masih sibuk pusreng. Apa Anda untuk mengubah negara ini? Anda coba bisa pusreng, mending join partai politik daripada Anda koar di Instagram, Twitter gitu kan. Tiba-tiba pusreng. Gitu Kak ya, kira-kira. Iya ya. betul. Terus ini Kak, saya dapat dari kemarin sebenarnya nyari riset gitu kan. Menurut KPU, pemilih pemuda terutama untuk tahun politik tahun depan itu tuh nyentuh angka 200.822. Oke. Terus itu bagaimana Kak itu dari pandangan partai politik itu untuk makin menggait anak-anak muda itu supaya gak nganu dulu Kak. Gak apatis. Semakin aku milih nyoblos. Nah, biasanya kan anak-anak muda kan nyoblos tiga-tiganya coplos semua. Ya itu. Tiga-tiganya coplos apa kata susu pulang pamer gini buat instastory biasanya kan. Iya. Nah, itu biasanya apa Kak langkah biasanya dibawa sama partai politik, contohnya konkretnya gitu buat anak-anak muda ini, ayo cuy biar nyoblos dengan baik, tahu tentang calon-calon yang bakal dipilih nanti. Nah, yang ada sekarang kan memang semacam pendidikan politik. Dari partai politik itu biasanya melakukan pendidikan politik ke komunitas-komunitas anak muda, ya kan, dari situ. Contohnya apa Kak? Contohnya ya kita kemarin di partai saya tuh bikin seminar yang namanya oligarki. Di situ membahas tentang oligarki itu apa, ya kan. Nah itu lebih kayak diskusi dari pemimpin muda yang memang sekarang anak-anak muda yang sudah ada di partai-partai politik atau di pemerintahan gitu ya, itu berdiskusi dengan pemuda-pemuda yang lain gitu, yang masih belum gitu kan. Nah dari situ bisa menimbulkan suatu awareness bahwa kenapa sih suaramu jangan dibuang-buang gitu kan. Benar. Jangan golput karena apa? Suara kita tuh mahal. Ya kan? Kenapa sih serangan fajar itu gimana caranya menghapus? Ya kan? Kalau yang saya tuh hampir tiap hari turun ke masyarakat kan. Banyak dari lingkup-lingkup RT RW tingkat-tingkat masyarakat setiap lingkup itu beda-beda. Ada yang sangat udah nggak mau tahu lah lu siapa gitu kan, dia nggak mencari tahu, tapi yang penting
wani piro. Iya. Penting duit ya. Yang penting duitnya. Nah, padahal duit itu besar-besarnya dikasih berapa sih? Habis berapa hari sih? Tapi kalau suara yang dipakai, dipikir dengan matang, itu berlakunya sampai 5 tahun. Kasih 100.000 buat isi token selesai. Itu selesai, ya toh. Suara 5 tahun. Tapi habis itu kamu ditinggal. Karena kebanyakan orang politik itu begini. Oke, kamu minta aku gitu ya, minta aku duit gitu kan ya. Ya udah tak bayar. Wis mari kan, wis tak bayar. Ya wis bye. Nanti 5 tahun ke depan dia nggak akan bisa dihubungin lagi. Itu yang terjadi. Temenku banyak tuh kayak gitu. Nah makanya. Dapat serangan fajar gak nyoblos. Nah itu, ya karena memang dari point of view si caleg ini dengan point of view-nya warga kan beda. Ya kan? Kok warga wani piro wis enak ya aku kon mele gak dikek opo-opo ngono kan. Tapi dari point of view-nya calegnya, loh gak apa-apa. Ben mele aku yo tak bayar. Tapi masalah engko aku yo opo kan ya terserah kan wis mari sudah lunas, masalah suara sudah lunas di depan. Nah, kalau saya nggak mau begitu. Saya maunya saya mengenal dulu nih. Misalnya saya mau diwakilin siapa di wilayah saya mengenal dulu. Fair-fairan berarti. Iya, gak ada serangan fajar gitu. Iya, saya serangan fajar saya pernah dikasih sih. Saya juga. Saya pernah dikasih jam 5:30 pagi ada serangan fajar. Saya malam-malam enggak bener gak? Iya. Aku ada orang partai lewat mana nih serangan fajarku. Malah apa aku doang. Tapi mana orangnya muncul enggak? Saya pernah kenal enggak sama orang itu? Saya bisa diskusi enggak sama dia? Dia ngasih nomor HP enggak ke saya? Terus nanti kalau misalnya dia jadi, bisa dihubungin enggak orang ini? Nah, benar. Kalau misalnya beliau tetap membuka jalur komunikasi, itu berarti niatnya untuk mewakili masih benar. Iya kan? Kalau misalnya ada apa-apa misalnya kemarin anak-anak saya ini di TK, ya kan? Di TK kok sudah mau dibuka. Apanya? Waktu Covid. Oh. Anak TK kan waktu itu sekolah di rumah semua. Tapi sudah disuruh masuk gitu loh. Padahal dalam kondisi anak-anak ini belum divaksin semua, belum diatur vaksin sama pihak sekolahnya gitu. Jadi karena saya anggota pengurus partai ya, saya ngomong lah, ini sekolah ini mau dibuka loh, tapi belum ada yang divaksin, anak-anak ini nggak ada. Loh kok bisa gitu kan ya? Akhirnya dipanggillah kepala dinas kesehatan untuk membicarakan dan ternyata memang ya itulah saya bilang fungsi kontrol. Kalau kita tidak punya akses untuk bicara dengan siapa yang mewakili kita di wilayah kita, lalu siapa yang kita kontrolnya gimana? Kita punya akses nggak ke kepala dinas? Kita punya akses nggak bisa. Akhirnya cuma protes ke sosial media, ya kan? Yang mana ya kalau kebaca. Kalau nggak kebaca, orang surat, pengaduan dan lain-lain yang numpuk di eksekutif kita itu beratus-ratus setiap hari. Benar. Nah, saya tuh berapa kali ketemu Mas Wali Kota. Cak Eri. Mas Eri saya panggilnya. Mas Eri itu sehari ada 6.000 WA yang masuk ke WA-nya dia sebagai wali kota. Dan dia membaca dan membalas itu minimal 2.000 WA sehari. Bayangkan. Banyak ya Pak ya? Banyak, itu belum yang dari sosmednya, belum yang masuk dari kepala dinas, dari dinas-dinas terkait, pengaduan-pengaduan, belum pengajuan surat-surat. Jadi pejabat itu nggak gampang. Dan selalu ada aja orang bisa mengkritik ya, gitu loh. Tapi ketika kamu sebelum mengkritik, kamu jalurnya udah bener nggak? Tapi kok saya nyari wakil rakyat nih, yang bisa saya akses komunikasinya. Gampang. Iya. Lah kalau nggak gitu gimana? Mau aspirasi siapa yang mau diwakili sama dia? Bener, mau dia wakil loh. Bener. Kalau mau wakili wilayah saya ya cari anggota dewan yang mau turun, ketemu warga enggak, jangan ngasih duit doang. Gitu loh, ya kan? Jangan kasih duit doang, mau ketemu enggak? Lalu mau enggak secara bebas memberikan nomor HP-nya. Dan nanti ketika dia jadi ada kemungkinan bisa dihubungin enggak? Kan bisa dilihat dari ketika ngobrol ya, dia terbuka enggak? Atau tim suksesnya yang hadir, beliau enggak pernah kelihatan tapi tim suksesnya aja terus yang datang ke warga. Yang seperti itu. Tapi aku concern sih Kak, tadi kakak bilang Pak Eri itu balas 2.000 WA, saya balas grup kelas aja loh Kak, saya cuma lihat apa sih? Iya, makanya tugas. Kita kadang-kadang suka, kita kalau nggak kenal itu kan nggak sayang, biasanya itu bener kan. Nah
ini waktunya teman-teman generasi muda mahasiswa untuk mendekatkan diri ke pemerintah. Menjadi apa? Menjadi partner. Iya loh, kita bisa loh kalau misalnya pemerintah salah dalam mengambil keputusan atau salah itu karena apa ya? Karena kurang kontrol. Mungkin kita selama ini nggak menjadi partner yang baik. Kita tuh cuman menjadi apa ya? Istilahnya penonton. Ya kalau lagi pertandingan bola kan kita penonton. Habis itu kalau pemainnya ada salah kan kene tinggal goblok ya mainnya gak apa itu mainnya. Proses latihannya pernah kita pedulikan nggak? Lah iya proses latihannya opo terus mari ngono proses mentalnya dia gimana ya kan. Tapi kita sebagai penonton enak aja coba kon melayu koyo ngono iso enggak? Pejabat itu susah sih Kak. Iya, tidak mudah. Menjadi pejabat tidak mudah. Untuk itu dia juga kadang-kadang juga terikat sama kepentingan ya kan karena banyak pendukungnya. Nah, saya sih cuman menyarankan ayo pemuda ini melok dukung, ojo apatis. Apatis iki sing nggarai dadi apa yo? Akhirnya kurang dukungan yang nggak ada kan karena apatis tadi nggak ada dukungan sebenarnya tapi kemudian aspirasimu mau terwujud itu gimana caranya wong dukungnya enggak berpartisipasi enggak itu dia pentingnya. Pertanyaan terakhir nih Kak, boleh apatis. Pertanyaan terakhir tadi kan udah tak bilang tuh Kak 200 berapa tadi 200.000 berapa sorry loh Kak 204.807 222 itu bakal pemuda-pemuda ini bakal jadi pemilu pemula menurut KPU loh Kak. Saya nyari valid sudah nih. Ini bukan dari Wikipedia, bukan dari sampai nyinyir, bukan ya, dari kpu.go. Nah, sudah sangat valid. Katanya itu jumlah itu bakal menjadi pemilu pemula di tahun depan. Pertanyaan saya Kak, peran partai politik untuk anak muda itu apa sih Kak? Yang pertama yang jelas partai politik itu kebanyakan sudah mulai terbuka, ya kan, untuk menampung anak-anak muda ini menjadi bagian dari partai itu sendiri, ya, dengan dibentuknya ormas khusus pemuda atau bahkan di dalam struktur sudah ada pengurus yang mengurus tentang kepemudaan, yang dimana misalnya gini, dia menjadi wakil ketua bidang kepemudaan, ya, udah pasti. Kalau memang serius di situ udah pasti wakil ketua atau ketuanya ini ketua bidangnya ini adalah memang pemuda sosoknya. Nah itu monggo diisi. Jika ada penawaran dari partai politik untuk komunikasi jangan ditolak, langsung partisipasi. Bisa ya Kak? Iya harus langsung partisipasi, kalau perlu mendaftar aja langsung menjadi anggota partai politik. Karena sekarang misalnya kayak partai saya mendaftarnya nggak perlu harus langsung ke kantor bawa apa nggak. Download aja aplikasi, langsung begitu itu aplikasi terdownload langsung mendaftar sebagai form digitalnya. Semudah itu, langsung KTA-nya terbit ya sudah. Langsung pasti akan langsung dihubungin dan langsung akan dimasukkan dalam kamu minatnya kemana gitu. Mau ke Orsap atau partai politik nanti bakal jadi wadah anak-anak muda ini biar bisa berkembang dalam dunia politik Indonesia. Betul. Gitu, nggak cuma secara teori tapi praktek langsung. Betul. Supaya mengerti lah bahwa namanya politik itu tidak jelek. Politik itu sebenarnya sesuatu yang fun dan juga punya apa ya? Politik itu sebenarnya suatu jalan yang teramat baik menurut saya, sangat positif gitu loh. Hanya kan orang-orangnya karena sudah karena sudah nggak pernah turun dari kursi, otomatis orang-orang yang punya kekuasaan power tends to corrupt kan. Kalau tidak ada regenerasi, tidak ada pergantian, namanya orang salah itu ya manusiawi. Nah kemudian apakah yang muda-muda ini mau mendiamkan gitu kan, hanya cuman rame di medsos aja atau seperti apa? Masuklah dalam suatu gerakan perubahan itu, atau kalau misalnya sudah bagus ini relnya, ya udah masuklah untuk berpartisipasi secara nyata. Salah satunya masuk dalam partai politik. Tuh, teman-teman yang nonton sekarang, ayo, jangan apatis politik. Gitu. Saya sih percaya sih Kak, dalam gelapnya politik Indonesia, demokrasi Indonesia ini pasti ada sisi-sisi terang di dalamnya. Oh iya. Gitu.
sisi menyenangkan di baliknya, dan saya percaya partai-partai politik bisa memberikan itu kepada anak muda. Selalu ada harapan. Pasti ada Dan harapan. harapan itu ada di Anak generasi muda. Dan Anda generasi muda, termasuk saya. Kalau Anda join partai politik jangan sombong Anda. Teman saya jadi ketua kelas, sombongnya luar biasa. Sombong setiap hari, aku ketua kelas gitu, Kak. Oh gitu. Iya. Kalau semua ketua kelas harus nunduk, nyapa karpet merah gitu. Oh Enggak, gitu. Biasa gitu. Salah satu ini ya, partai politik itu salah satu yang saya suka itu adalah dia membentuk karakter kan. Karakter kepemimpinan itu di situ. Jadi gimana kita mau lebih matang dalam leadership, khususnya dalam bidang politik itu memang mesti nyemplung ke partai politik, karena saya pun jadi relawan sudah berapa tahun ya, aktivis politik lah, sosial dan politik itu berapa tahun, tapi ya nyaman. Jadi aktivis itu nyaman karena apa? Bebas, merdeka. Dia mau ngomong apa nggak ada yang apa. Tapi kalau begitu kita masuk dalam partai politik, kita tuh dipertajam. Kepemimpinan kita, ya kan, itu dipertajam karena apa? Dalam partai politik itu banyak orang yang punya kepentingannya masing-masing. Nah, di situ kepemimpinan kita untuk bisa berdiri suara rakyat, hati nurani kita atau kepentingan partai politik. Nah, di situ tuh kita harus dilatih untuk bisa mewakili itu semua, ya kan? Benar. Oke. Kalau nggak di partai, kalau kita mau jadi selamanya menjadi relawan politik atau aktivis aja yang tidak istilahnya nggak ada rambu-rambunya, ya itu enak gitu loh, enak banget. Saya waktu menjadi relawan atau aktivis sosial politik enak, saya mau ngomong ABC terserah saya. Tapi begitu masuk ke partai politik ada sesuatu yang mesti dirubah dari itu. Karena apa? Karena saya juga membawa ke suatu rambu-rambu gitu. Ya kan? Jangan sampai melanggar rambu. Iya, karena ada ADART partai, ada kepentingan yang yang saya harus perjuangkan. Misalnya gini, kita tidak bisa berjuang apa-apa kalau kita tidak menang di pemilu misalnya gitu. Iya kan? Iya kan? Betul. Yang menang ya itu yang bisa Berjuang. Bisa melakukan apapun untuk negara kita. Benar. Karena dia sudah punya kursinya gitu. Karena dia udah punya istilahnya tools untuk membuat undang-undang, ya kan, untuk membuat anggaran dan lain-lain. Nah, perjuangan untuk menang itu kan ada caranya. Iya kan? Ada caranya supaya kamu menang, supaya kamu istilahnya pertempuran itu pasti ada strateginya lah. Ada track yang harus dilalui dulu. Iya, ada strategi. Nah, partai politik itu adalah suatu wadah yang punya strategi. Dan itu yang kemudian akhirnya membentuk kita, nge-shape kita menjadi pemimpin yang strategis juga, yang taktis juga gitu. Jadi bukan hanya sebagai relawan yang enak ya, nggak ada apapun, kita pikir itu udah paling bener ya udah itu gitu. Tapi di politik kita akan di-shape lebih tajam. Terima kasih loh Kak, nanti saya bakal nyuruh ketua kelas saya buat join partai politik biar kepemimpinannya bisa terasah lebih baik lagi. Dan mungkin besok jadi calon presiden. Gak apa-apa loh calon presiden. Iya. Yang penting ya juga diam-diam aja. Yang penting harus melalui proses yang matang. Saya pikir gitu. Nggak boleh karbitan. Oh ya benar. Oke, terima kasih loh Kak. Untuk agenda kedepannya ini Kakak bakal sibuk apa nih kedepannya? Iya seperti biasa, pasti belusukan, masuk kampung luar kampung, ketemu Bapak RT RW, ya toh. Kepala desa. Oh, di Surabaya ini nggak ada desanya, ya kan, RT RW. Terus juga mungkin program-program kampanye kami, misalnya pasar murah, kayak gitu-gitu, pembagian pasar murah sih untuk kedepannya pasar murah dan mungkin ada diskusi politik yang akan digelar. Oke. Sukses selalu loh Kak Marina buat perjalanannya ke depannya, dan biar semoga di pertarungan di 2024 nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nontonin Bisik bersama saya Damar Surya Merpang dan juga Kak Marina, salah satu kader politik yang kece banget. Oke, terima kasih. Saya tutup acara ini. Dadah.